Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh kembali di Mas Ibnu Official, channel yang akan mengajak panjenengan semua menyusuri jejak sejarah, membuka babat desa, dan mendengarkan kisah-kisah lama yang tersimpan di balik tanah, batu, dan waktu. Pada kesempatan kali ini, Mas Ibnu akan mengajak kalian menuju sebuah tempat di Gapura, tepatnya di wilayah Sabrang Kulon, sebuah tempat yang terlihat biasa, namun menyimpan cerita luar biasa. Di wilayah Sabrang Kulon berdiri sebuah batu besar yang oleh warga sekitar sejak lama disebut Watu Belah. Batu ini bukan batu sembarangan, bukan pula hasil pahatan manusia. Ia berdiri sejak masa ketika Gapura belum bernama Gapura, ketika hutan masih rapat dan manusia hidup berdampingan dengan alam serta kekuatan tak kasat mata. Disebut Watu Belah karena bentuknya yang terbelah dua, dengan garis retakan yang rapi, seolah dibuka oleh kekuatan besar, dalam satu kejadian tunggal. Menurut tutur para sesepuh, batu ini telah ada, sejak masa para leluhur pembuka wilayah. Pada zaman dahulu, Sabrang Kulon merupakan daerah pinggiran alas, tempat yang tidak sembarang orang berani lewati. Disinilah para leluhur menjadikan Watu Belah sebagai penanda alam, dan titik batas wilayah, bukan hanya batas tanah, melainkan batas antara wilayah manusia dan wilayah yang dijaga oleh kekuatan lain. Dalam babat lisan yang berkembang, Watu Belah dipercaya sebagai tempat singgah para tokoh leluhur saat membuka lahan pemukiman. Sebelum menebang hutan, sebelum membangun rumah, mereka berhenti di tempat ini untuk semedi, memohon izin kepada alam dan kepada para penjaga gaib. Batu ini dianggap sebagai telinga bumi, tempat doa lebih mudah sampai kepada Yang Maha Kuasa dan para leluhur penjaga tanah. Oleh sebab itu, masyarakat dahulu sangat menjaga adab. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh meludah sembarangan, tidak boleh menantang atau meremehkan. Watu Belah bukan tempat disembah, namun tempat dihormati. Waktu terus berjalan, hutan berubah menjadi pemukiman. Anak cucu lahir dan tumbuh tanpa mengetahui seluruh kisah leluhurnya. Namun satu hal tidak berubah. Watu Belah tetap dibiarkan berdiri. Tidak pernah dipindah, tidak pernah dirusak, dan selalu diberi jarak oleh warga sekitar. Bukan karena takut, melainkan karena eling bahwa tempat itu bukan sekadar batu mati. Namun Mas Ibnu, di balik kisah sejarahnya, Watu Belah juga menyimpan cerita-cerita mistis yang hingga kini masih diperbincangkan secara lirih. Beberapa warga mengaku, pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, sering terdengar suara seperti batu digesek perlahan. Padahal tak ada siapa-siapa. Ada pula yang melihat bayangan hitam, tinggi, berdiri tepat di celah batu. Diam, seolah sedang menjaga. Konon, celah Watu Belah dipercaya sebagai jalur keluar masuk makhluk penjaga lama. Beberapa orang yang nekat, berkata kasar, atau menantang, mengalami kejadian aneh, tersesat meski jalan sudah hafal, atau jatuh sakit tanpa sebab jelas. Karena itulah hingga kini, jika melintas di sekitar Watu Belah, orang tua selalu berpesan, ojo sembrono, eling lan ati-ati. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar manusia tidak lupa diri. Di wilayah Sabrang Kulon, Desa Gapura, berdiri sebuah batu besar yang oleh warga setempat kini dikenal dengan nama Watu Belah. Batu ini bukan sekadar bongkahan alam biasa, melainkan peninggalan tua yang sejak dahulu telah menyimpan cerita dan kepercayaan turun-temurun. Menurut tutur para sesepuh desa, Watu Belah telah ada jauh sebelum wilayah Gapura ramai oleh permukiman. Pada masa itu, tanah Sabrang Kulon masih berupa alas lebat, sungai-sungai kecil mengalir sunyi, dan manusia hidup berdampingan dengan alam serta kekuatan tak kasat mata. Batu tersebut dinamakan Watu Belah karena bentuknya yang terbelah sempurna di bagian tengah, seolah dibelah oleh kekuatan besar yang bukan berasal dari tangan manusia. Dalam babat lisan, diceritakan bahwa batu itu terbelah pada masa leluhur sebagai tanda alam, bukan peristiwa kebetulan. Sebagian kisah menyebutkan, Watu Belah merupakan batas alam dan batas gaib, penanda wilayah antara tanah hunian manusia dan kawasan yang dahulu dijaga oleh para leluhur serta penjaga halus. Oleh sebab itu,
Masyarakat lama memperlakukan tempat ini dengan penuh tata krama, tidak berbicara sembarangan, tidak melangkahi, dan tidak berani merusak. Dalam versi Babat yang lebih tua, Watu Belah juga diyakini sebagai saksi perjalanan para leluhur Gapura, tempat singgah para tokoh pembuka desa saat melakukan tapa, semedi, atau ritual meminta keselamatan sebelum membuka lahan pemukiman. Hingga kini, meski zaman telah berubah, nama Watu Belah tetap hidup di lisan warga. Ia menjadi penanda sejarah, pengingat bahwa tanah Gapura, khususnya Sabrang Kulon, tidak berdiri begitu saja, melainkan melalui perjalanan panjang yang menyatu antara alam, manusia, dan kekuatan yang tak terlihat. Dan begitulah Watu Belah berdiri hingga hari ini. Diam, kokoh, namun menyimpan babat yang tak seluruhnya terucap. Dan begitulah kisah Watu Belah di Gapura, wilayah Sabrang Kulon. Sebuah batu yang diam, namun menyimpan sejarah, babat leluhur dan cerita yang tak seluruhnya ingin dibuka oleh waktu. Jika kalian suka kisah sejarah desa, babat tanah leluhur, dan cerita mistis yang dibungkus kearifan lokal, jangan lupa subscribe Mas Ibnu Official, like, komen dan bagikan video ini, agar kisah-kisah lama tidak hilang di telan zaman. Saya Mas Ibnu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, tidak semua yang diam itu benar-benar kosong.